Kepada para habaib Alawi. Ya, beliau-beliau itu para habaib hidup di Indonesia, bukan hidup di Arab, apalagi Yaman. Dan Indonesia dengan Arab, dengan Yaman itu berbeda. Adat istiadatnya berbeda, tradisinya berbeda, budayanya berbeda. Dan saya kira para habaib harus mengikuti tradisi budaya yang ada di Indonesia. Budaya sopan santun, budaya cara bertutur ke masyarakat yang lain, tata cara kemudian memperlakukan orang, sejajar, ekol, itu tolong dipegang. Gitu. Jangan karena kemudian merasa punya nasab yang tinggi, kemudian menghilangkan cara-cara egaliter dan persamaan, baik di depan hukum maupun secara kemanusiaan. Ini yang pertama. Karena dari sini Pak, kemudian muncul arogansi itu. Jadi dari sini kemudian muncul keangkuhan itu yang kemudian menomorsetiakan masyarakat yang lain atau umat yang lain. Yang kedua saya kira para habaib Indonesia itu pemilik Indonesia itu kita, warga negara Indonesia. Kalau Anda atau para habaib hidup di Indonesia, maka saya kira harus mengakui beberapa hal. Yang pertama bahwa Indonesia itu merdeka karena hasil-hasilnya para pejuang Nusantara kita, bukan atas mereka. Qabla ayyakhluqa Adam min at-tinil lazim, sebelum bahkan bapak kakek kita, bapak alam semesta bernama Nabi Adam dicipta, beliau sudah diadakan, diwujudkan. Maka tuan mana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tubuh Nabi Adam? Kita ini bapak kita namanya Nabi Nabi Adam, bapaknya siapa? Hah? Nggak ada. Ya itu kalau guru agama di SD gitu tong. Udah bener. Tapi kalau belajar ilmu ma'rifat, ini kitab sederhana loh Pak. Saya nggak buka kitab aneh-aneh kan? Ini kitab standar nggak? Saya nggak buka hikam loh di sini. Nggak buka Futuhat, nggak buka kitab Imam Jili, kitab yang dibaca orang awam. Jadi kalau ada orang protes, Roziko buka-buka kajian Nur Muhammad di depan orang awam, saya tanya balik, loh kitab tentang Nur Muhammad itu sudah merata dan membumi di kalangan orang awam. Apa kitabnya? Maulid, apalagi kalau orang Betawi, Barzanji, apalagi Simtuduror. Semua kitab itu dimulai dengan kalimat Nur Muhammad SAW. Mau nggak baca suatu kitab nggak ngerti? Nih perhatiin, nih kalam guru kami, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Apa kata beliau? Semua bacaan selain bacaan Al-Quran itu tidak la yusabu illa ma'al fahmi. Selain Quran, bacaan apa aja itu tidak bermanfaat, tidak dapat pahala, maksudnya kecuali paham. La yusabu, tidak dapat pahala kecuali paham. Tuh nggak mesti bisa nerjemah, yang arti kira-kira maknanya ini gitu. Udah berapa tahun baca Bidibai nggak paham-paham, mau begitu? Senang nggak kalau dibuka kitab yang sering kita baca? Lah senang. Maka Nur Muhammad di sini berarti orang awam sudah biasa dengan kajian Nur Muhammad SAW. Itu bukan kajian tinggi, kajian dasar itu. Ya, oke. Apa kata beliau? Imam Dibai, maha hebat Allah yang mewujudkan nur nabinya dari nur zatnya sebelum menciptakan Adam dari tanah. Jadi tuan mana? Tuan mana? Kita do baca Simtiduror sama isinya, Barzanji sama isinya, Dardiri sama isinya. Ada lagi namanya Maulid Al-Bakri sama isinya. Sama semua isinya. Semua ulama yang nulis tentang sejarah Nabi, manakib Nabi, Maulid Nabi, mereka ittifaq ijma bahwa Nur Sayyidina Muhammad SAW dicipta dari Nurullah,
Dan nurnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama. Lebih tua dari aras, lebih tua dari surga neraka, lebih tua dari Al-Kursi, lebih tua dari langit dan bumi, apalagi dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini ilmu bukan bab akidah, ini namanya ilmu al-bidayah wan nihayah. Bab bidayah ini bukan bab akidah, dia masuk ke bab ma'rifat. Ma'rifat itu artinya pengetahuan. Kalau orang tidak mengerti, dia tidak dosa, cuma jahil. Mau nggak disebut jahil? Ya, kalau orang tidak faham atau dia nolak, oh saya nggak percaya Nur Muhammad makhluk pertama, dia tidak kafir, tapi dia jahil. Bahkan ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu bid'ah. Gak ada masalah. Bagi kita gak ada masalah. Cuma dia ada masalah sama Rasulullah nanti. Dianya ada masalah dengan banyak ribuan ulama yang berijma tentang ini. Kalau sama kita gak ada apalagi sama ibu-ibu nih, kalau orang kepercayaan Nur Muhammad biarin aja bu, ya. Apalagi yang mengatakan kajian Nur Muhammad ini ajaran Majusi, itu mufti di salah satu negara bagian di Malaysia. Apa kata mereka? Kajian Nur Muhammad itu ajaran Zoroaster Majusi. Wow, ya. Apa dia nggak baca kitab yang paling standar? Ya. Dia nggak bisa bedakan nur dengan nar. Yang disembah orang Majusi itu nur atau nar? Mereka menyembah api, maka budaya tempat api disebut menara. Diserap oleh orang Islam, budayanya diganti. Tadi tempat api, sekarang ditinggikan azan di tempat menara. Jadi kalau buat masjid, musola nggak ada menara nggak apa-apa. Ini ada menaranya nggak Pak? Nggak bid'ah. Ada menara. Di mana menaranya? Di atas. Wah, cuma beda perjalanan, tapi bukan berarti beda tujuan. Tujuan kita sama. Jangan sampai karena beda perjuangan lalu kita benci-bencian. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ruhama ubainahum, saling cinta dan saling sayang sesama mereka. Kalau mereka berdebat, kalau mereka bermukhasamah, mesti segera diislah. Apa arti islah? Ya, dicari titik persamaan, jangan dicari perbedaan. Dicari kebenarannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Coba di sini siapa yang nggak punya salah? Kalau antum cari-cari kesalahan, ketemu nggak? Ketemu nggak? Saya nih cari-cari kesalahan saya, ketemu nggak? Pasti ketemu. Hari ini juga banyak salah. Jadi kalau kita mengukur orang dengan kesalahan, kita akan benci dan suuzon dengan semua orang. Berbeda aja, tapi tidak perlu benci. Nah, itu pengarang kitab ini, Imam Dibai. Beliau ini sempat dituduh Syiah karena beliau punya sanad kepada ulama Zaidiyah, tapi orang lupa dia juga punya guru Imam Ahlus Sunnah di Mekah, namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah dengar? Yang pengarang Hasyiah dan fatwa hadisiyah, ada banyak sekali fatwa beliau, fatwa. Hampir semua ulama di Nusantara punya sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibu connect nggak Bu? Ibnu Hajar Haytami siapa? Mufti di Mekkah, Imam mazhab Syafi'iyah di Mekkah. Beliau ini luas, sangat luas sekali, dan mengerti bab ini. Murid dia pengarang kitab Ibnu Diba. Apa kata pengarang Simtiduror tentang Dibai? Siapa pengarang Simtiduror? Habib Ali
Habsyi. Jangan-jangan antum kelompok pembatal nasab ini. Ya. Saya nggak ikut-ikutan ya. Sebatas debat ilmiah, oke-oke aja itu. Tapi kalau jadi benci-bencian, itu bukan laisa minna. Umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum. Ya kalau satu sepakat ini Habib, satu nggak ada masalah sama kita. Yang penting umat Nabi Muhammad SAW. Pengarang kitab ini, Imam Dibai nulis kitab ini, lalu dikomentari oleh orang setelahnya namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang di umurnya 63 lebih dan nulis kitab Simtid Durar, yang sekarang viral dibaca di mana-mana, dan zuriatnya dan beliau habis dihaulkan di Solo. Betul nggak? Sampai-sampai Habib Kiai Bahyai Hamid Pasuruan dulu pesan ke semua muridnya, kalau orang Pasuruan pasti pergi haul ke Solo. Begitu mahabbah mereka dengan pengarang kitab ini dan zuriatnya, kitab Simtid Durar. Pengarang Simtid Durar ngomongnya apa? Nabi SAW hadir rohaninya kalau orang baca Dibai dari awal baca sampai akhir. Terserah, ini kan pengalaman rohani, boleh percaya, boleh. Ini tidak untuk diyakini, ini hanya untuk ditebaruki, diberkati. Antum baca Dibai dari awal sampai akhir, kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, Nabi hadir rohaninya dari awal baca sampai akhir. Gimana tuh? Dan kata beliau, wa arju, dan aku berharap semoga Simtid Durar juga begitu. Sedangkan selain dua kitab ini, bagi sebagian ulama, kadang hadirnya hanya mahal qiyam, kadang hanya bakudu khatam, itu terserah mereka. Itu pengalaman rohani. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saudara-saudari, bocil-bocil, ente ngunyah mulu dari tadi ya. Ya nggak apa-apa, ya penting anak seneng maulid ya. Kalau perlu makanannya lebih banyak Pak, biar dia punya memori. Kalau masjid bikin maulid, perut kita kenyang. Kita makan nggak dimarahin ustadz gitu. Ya, saya ingatnya kalau maulid dulu makan kebuli. Nanti ada makan kebuli nggak? Kalau nggak ada, waduh gawat. Saya baca bagian depan sedikit ya, setelah la ilaha illallah terakhir. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin, maha hebat Allah Ta'ala. Aujada nur nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aujada, dia mewujudkan nur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi, dari nur zatnya. Jadi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta dari apa? Dari nur zat Allah subhanahu. Kalau nur zat Allah pencipta. Saya ingin menyampaikan kepada para habaib Bahlawi, ya, beliau-beliau itu, para habaib, hidup di Indonesia, bukan hidup di Arab, apalagi Yaman. Dan Indonesia dengan Arab, dengan Yaman itu berbeda. Adat istiadatnya berbeda, tradisinya berbeda, budayanya berbeda. Dan saya kira para habaib harus mengikuti tradisi budaya yang ada di Indonesia. Budaya sopan santun, budaya cara bertutur ke masyarakat yang lain, tata cara kemudian memperlakukan orang, sejajar, equal, itu tolong dipegang. Itu. Jangan karena kemudian merasa punya nasab yang tinggi, kemudian menghilangkan cara-cara egaliter dan persamaan, baik di depan hukum maupun secara kemanusiaan. Ini yang pertama. Karena dari sini Pak kemudian muncul arogansi itu. Jadi dari sini kemudian muncul keangkuhan itu yang kemudian menomer setiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video ya, yang mana yang pertama ada seorang tokoh muda NU yang mana beliau menyampaikan dengan sangat semangat ya tentang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Tentu juga ada Buya Arazi yang mana Masya Allah ya, begitu luas ilmunya, begitu penuh makna ya. Semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, yang mana tentang Nur Muhammad dan yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentu juga Buya Arazi tadi melihatkan keiman dan Habib Bahar Al-Rizik ya. Intinya jangan ya, kalau beda pendapat jangan saling menyerang, memusuhi seperti itu ya Bapak Ibu, tapi ya saling dirangkul intinya ya, nggak usah bermusuhan. Apalagi ada perasaan jadi dengki itu nggak boleh ya. Oke, kita doakan Buya Arazi semoga sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Bapak Ibu, itu informasi kali ini. Semoga kita semuanya sehat selalu dan Allah panjangkan umurnya, amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.